Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Adi Citra Tani. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, untuk edisi kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara memupuk tanaman anggrek yang benar. Kenapa saya mengangkat tema bagaimana cara memupuk tanaman anggrek yang benar? Karena sering kita dengar, sering ya ibu-ibu memupuk tanaman anggrek, bukannya tanaman anggrek tumbuhnya subur, bunganya bagus, tapi kadang-kala malah mati. Berarti itu ada yang salah. Nah, karena kejadian seperti itu sering dialami oleh banyak orang, maka saya memandang perlu untuk mengangkat tema ini. Dalam memupuk tanaman anggrek, hal atau faktor yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberiannya, cara pemberiannya, dosis pemberiannya, dan konsentrasi larutan pupuk yang akan kita berikan. Kalau salah satu di antara faktor-faktor tadi tidak tepat, maka hasil yang kita harapkan dari tanaman anggrek itu juga tidak sesuai yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi perlu diperhatikan 4 faktor tadi. Faktor yang pertama yaitu tadi waktu pemberian itu yang tepat melakukan pemupukan itu sebaiknya pagi hari dan sore hari. Pagi hari itu ya maksimal jam 9 ya, sampai jam 9 itu masih bagus untuk pemupukan. Kemudian kalau sorenya itu sekitar jam 4 jam 5 di mana matahari sudah redup. Memupuk jangan siang hari. Kenapa? Karena kalau siang hari berarti apa? Larutan pupuk yang kita kasihkan ke tanaman, bisa kita semprotkan atau siramkan ke media, itu mengalami penguapan. Kalau yang namanya penguapan berarti airnya berkurang, larutan pupuk yang kita berikan menjadi lebih padat, pekat. Nah, pemupukan itu kan kalau terlalu pekat nggak bisa diserap tanaman, bahkan malah sebaliknya, cairan sel dari tanaman itu yang akan ketarik keluar ya, karena pupuk di luar lebih pekat. Nah, peristiwa ini yang sering disebut plasmolisis, yaitu peristiwa tertariknya keluar atau keluarnya plasma sel dari sel tanaman karena di luar lebih pekat, larutan di luar lebih pekat. Nah, plasmolisis biasanya ditandai dengan daun-daun yang pucuk-pucuknya mengering, lama-kelamaan nanti bisa mati. Faktor yang kedua yaitu cara pemberian pupuk. Nah, tanaman anggrek karena kebanyakan kan di pot atau di serabut kelapa, di tempurung kelapa ya. Jadi kan ukurannya cuma sekian ya. Jadi pemupukan sebaiknya tidak dalam bentuk padatan, dalam bentuk pupuk padat maksud saya, dikasihkan di sini, di sekitar sini. Karena apa? Itu riskan bisa kena akar. Nanti akarnya justru akan mengering karena kalau bersentuhan langsung dengan pupuk. Maka pemupukan tanaman secara umum termasuk tanaman anggrek, kalau misalkan cuma di pot kayak gini atau di wadah yang sempit, sebaiknya diberikan dalam bentuk larutan, yaitu disemprotkan lewat daun atau larutan tersebut disiramkan di medianya ya. Jadi sekali lagi jangan dalam bentuk pupuk padatan dikasihkan di sini. Jadi bentuknya dibuat larutan. Nah, sekali lagi larutannya disiramkan sini atau disemprotkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah memupuk kan bagusnya di daun, baru kemudian di batang-batangnya. Daun tanaman stomatanya tuh di bagian bawah. Nih. Nah, di sini ya, di sini. Tuh, jadi stomata atau mulut daun terletak di bagian bawah daun sini.
Sehingga diutamakan Anda memupuknya adalah disemprotkan lewat daun bagian bawah, sehingga larutan pupuk tersebut bisa cepat keserap lewat mulut daun. Nah, inilah subhanallah, hebatnya Allah. Coba bayangkan kalau stomata di atas, berarti kalau penguapan tanaman cepat kering, ya. Maka Allah itu memang benar-benar hebat. Makanya stomata di sini. Jadi kalau kena pemanasan sinar matahari terlindungi. Jadi tanaman bisa menahan air lebih lama. Itu ya, itu istilahnya selingan. Tapi intinya adalah Anda harus mupuk di sini, di bagian bawah daun. Setelah rata, kemudian seluruhnya boleh juga disemprotkan ke media, tapi yang utama adalah di sini sehingga mudah diserap. Karena apa? Nanti saya sebutkan stomata letaknya di bawah, di bagian bawah daun. Faktor yang ketiga, dosis pemberian. Dosis pemberian itu apa toh? Artinya banyaknya larutan pupuk yang kita kasihkan ke tanaman itu namanya dosis, ya. Jadi banyaknya larutan pupuk yang kita kasihkan ke tanaman itu namanya dosis. Nah, tadi kan kita nyemprot, ya. Tidak ada acuan yang pasti karena tanaman anggrek ada yang besar, ada yang kecil. Nah, berarti standarnya adalah kalau semua daun khususnya di bagian bawah sudah kesemprot semua, kemudian dilanjutkan di atas, kemudian di batang. Kalau sudah rata itu berarti sudah tepat segitu aja. Karena apa? Kalau nanti menetes berarti sama saja ada bagian pupuk yang terbuang. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi sering juga disebut kadar, atau juga yang paling mudah menunjukkan kepekatan larutan pupuk. Jadi kalau misalkan kita ada air yang untuk melarutkan, nah, semakin banyak pupuk yang kita kasihkan, bisa dalam bentuk pupuk cair, bisa juga dalam bentuk pupuk bentuk padat, ini kita larutkan ke sini, otomatis semakin banyak pupuk yang kita larutkan ke sini, itu berarti menunjukkan semakin pekat atau semakin tinggi konsentrasinya atau semakin tinggi kadarnya. Nah, untuk memupuk yang benar, ya, itu harus diperhatikan berapa banyak pupuk yang harus dilarutkan ke air ini, ya. Sekali lagi, kalau ngasih pupuk ke dalam air ini terlalu sedikit, berarti konsentrasinya terlalu rendah. Itu juga kalau kita kasihkan ke tanaman, hasilnya nggak bagus, nggak nyata. Karena apa? Masih kurang. Jadi pupuk kan ibaratnya ngasih nutrisi, ngasih unsur hara. Kalau yang dikasihkan atau yang kita larutkan di pupuk, larutan pupuk ini kok sedikit, itu kan berarti konsentrasinya rendah, jumlah pupuknya otomatis juga sedikit. Berarti kalau kita kasihkan ke tanaman, ya tanamannya masih kurang, jadi pengaruhnya tidak nyata. Nah, tapi sebaliknya, kalau Anda memberi atau melarutkan pupuk, ya ini memberi larutan pupuk, maksudnya pupuk, ya sekali lagi memberikan pupuk ke dalam air ini terlalu banyak, itu artinya terlalu pekat konsentrasinya, ya. Kemudian itu artinya juga kadarnya tinggi. Nah, kalau larutan terlalu pekat, itu juga sebaliknya malah bisa mematikan. Bukannya semakin banyak itu bagus, tapi bisa malah mematikan, yaitu bisa terjadi plasmolisis. Karena larutan pekat di luar malah bisa nyedot cairan sel, sehingga perlu perhatikan, ya, berapa konsentrasi atau kadar yang tepat. Nah, untuk tanaman-tanaman secara umum termasuk anggrek,
itu ada anjuran secara umum dan itu aman. Itu paling tidak kalau bentuknya padatan itu sekitar 1 sampai 2 gram pupuk dilarutkan dalam air 1 liter. Saya ulang lagi, konsentrasi yang aman secara umum itu sekitar 1 sampai 2 gram ya, kemudian dilarutkan dalam 1 liter air. Kalau bentuknya pupuk tersebut cair, maka ini ya sekitar 1,5 sampai 2 mili pupuk kemudian kita larutkan dalam 1 liter air. Nah, itu aman ya, aman. Nah, sebaiknya kalau misalnya Anda kok tidak punya alat untuk mengukur ini 1 gram seberapa, 2 gram seberapa, kemudian 1 mili dan seterusnya berapa, kita bisa menggunakan ini sendok. Ingat, ini yang kecil sendok teh dan ini sendok makan ya. Untuk larutan pupuk yang pupuknya padat itu kita ambil 1 sendok teh. Ini pupuk kita ambil 1 sendok teh. Nah, itu kurang lebih bobotnya ya sekitar 1,5 sampai 2 gram ya. Tapi kalau Anda lebih yakin lagi ya ambil ditimbang ya. Tapi kalau secara umum biasanya pakai sendok ini, sendok teh itu 1 sampai atau 1,5 lah sampai 2 gram. Ini sudah kita ambil sudah ya segini. Nah, ya, jangan sendok yang besar ini. Kalau sendok makan kebanyakan nanti tanaman Anda bisa mati ya. Kemudian kalau bentuknya pupuk itu cair, Anda bisa juga menggunakan pipet, kemudian gelas ukur itu bisa ya, gelas ukur. Atau ini di apotek ada jarum-jarum suntik, ini ada skalanya ya. Jadi masukkan aja, kemudian kita sedot terus terukur sini, misalkan 2 mili, udah 2 mili itu kita masukkan ke sini. Jadi sekali lagi kita sedot dari sini, biasa jarum itu kita sedot, atau misalnya punya pipet dan gelas ukur juga bisa kita sedot, kita masukkan ke dalam 1 liter air ya. Jadi nyedotnya kurang lebih ini ada ukurannya, silakan antara 1,5 sampai 2 mili ya. Kita ambil, kemudian kita masukkan dalam larutan ini, maksud saya dimasukkan ke dalam air ya. Nah, sudah ini kita kocok-kocok, baru kita tadi semprotkan. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, berikut saya praktekkan cara membuat larutan pupuk untuk tanaman anggrek. Nah, ini pas kebetulan saya menggunakan pupuk anggrek dalam bentuk padatan ya, kurang lebih segini ya, ukuran segini. Ini sekitar 1,5 sampai 2 gram ya. Nah, selanjutnya kita larutkan. Nah, kita larutkan ke dalam air 1 liter nih ya. Nah, ini karena sendoknya kecil, kalau cuma untuk ngaduk tak pinjem ini sendok yang lebih gede ya. Ini kita aduk ya. Selanjutnya setelah larutan pupuk selesai dibuat, kita masukkan ke dalam hand sprayer ya. Ini seperti ini kita masukkan. Oke, selanjutnya kita lakukan pemupukan ini ya, disemprotkan di bagian bawah daun. Ini sudah rata, boleh diratakan semuanya. Nah, ini seperti ini.
Kemudian kalau cara membuat untuk larutan pupuk yang bahannya dari pupuk cair ya sama saja, itu Anda ngambil 2 mili pupuk cair, kemudian dilarutkan dalam 1 liter, diaduk, kemudian disemprotkan. Jadi seperti itu ya. Ini sudah selesai, tinggal kita taruh di tempat biasanya lagi. Oke sahabat Citra Tani yang saya banggakan, video untuk hari ini saya pandang cukup. Terima kasih saya ucapkan karena Anda telah meluangkan waktu untuk menonton video saya sampai rampung. Tunggu video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.